Mi 11 Lite. Jadi apalagi sih yang mau ditawarin Xiaomi dari HP ini? Kan udah ada Redmi Note 10 Pro ya. DNA-nya sama. Oke, bersama gue Cadan. Di video kali ini gue akan ngasih tahu apa aja yang gue suka dari Xiaomi Mi 11 Lite yang baru aja diluncurkan dengan pemakaian gue selama seminggu terakhir. Ya, jadi setidaknya kalian tahu apa yang gua rasain selama menggunakan HP ini. Karena sebelumnya gua pakai Poco F3 dan menurut gue ini enak banget dari desain dan performanya. Begitu melihat Xiaomi Mi 11 Lite-nya dijamin akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Love at the first sight. Ini katanya country directornya Xiaomi ya, si Alvin. Jadi emang desain dan keindahan smartphone itu sekarang ini jadi lebih relevan, jadi lebih penting karena perangkat tersebut menjadi bagian dari identitas, kepribadian dan juga penampilan dari pemiliknya. Smartphone ini ikut membantu orang menjadi lebih pede. Jadi wajar jika Xiaomi memposisikan Mi 11 Lite ini sebagai fashion phone. Jadi ponsel yang secara tegas ini menonjolkan keindahan desain yang menyasar anak muda yang selalu ingin tampil fashionable, yang selalu ingin kelihatan ya, quote-unquote kelihatan dan menonjol. Positioningnya ini jelas. Mi 11 Lite ini targetnya adalah kaum hawa. Jadi pertama yang kita lihat adalah body dan desainnya. Ini ponsel ringan banget, beneran ringan. Bahkan ponsel paling ringan yang ada di pasar saat ini ya. Beratnya tuh cuman 157 gram. Cuman terpaut tipis dengan berat kabel sama travel chargernya yang 111 gram. Jadi ringan banget. Nggak cuma ringan, juga tebelnya cuma 6,8 mm. Ini handphone yang bisa masuk kantong celana jeans tanpa terlihat menonjol atau timbul ya. Ini gila banget. Karena itu jadi gua tuh selalu saat menggenggam Mi 11 Lite ini menimbulkan perasaan apa ya? Perasaan bahagia gitu. Jadi lo nggak pegel saat lo pegang terlalu lama, bisa diakses dengan satu tangan, nggak perlu pakai one handed mode. Jadi mungkin sepele tapi berinteraksi dengan ponsel ini jadi terasa menyenangkan. Dan Xiaomi ini juga memperhatikan hal detail ya terkait penempatan tombol power sama sidik jarinya yang kerasa sangat pas. Jadi membuka ponselnya ini jadi lebih mudah dan cepat. Cover belakangnya dari bahan glossy yang bisa dibuat ngaca. Minusnya ya jelas lah fingerprint magnet ya, mudah banget kotor. Karena itu kita gunakan jelly case bawaannya. Tenang aja, jadi masih terasa tipis kok. Kalau misalnya kurang suka bisa belanja case tambahan. Di bagian desain belakangnya ini agak mengotak ya, emang enak digenggam sih. Dan frame bodinya ini masih melengkung jadi nggak tajam. Walaupun untuk kaum hawa, tapi sebenarnya cowok-cowok pun juga bisa memakai Mi 11 Lite ya. Karena bisa milih warna boba black yang gue pakai ini ya. Warna hitamnya nih kelihatan elegan, masih maskulin. Nah, yang dua warna lainnya, peach pink dan bubble gum blue. Nah, ini cocok buat cewek-cewek yang pengen kelihatan lah. Kalau untuk slot kartu udah pakai hybrid dual SIM, udah IP53 dan OS Android 11 dan MIUI 12. Kita ngomongin layar sekarang, Mi 11 Lite ini bukan yang paling tipis bezelnya, tapi lu perhatikan layar depannya ini simetris banget ya. Memang sedikit tebal di bagian dagu atau chinnya, tapi cuman 2 mm dari sisi kiri, kanan sama atas. Jadi dibandingkan Redmi Note 10 Pro dan bahkan Poco F3 pun, bezel Mi 11 tadi tetap paling simetris. Kesannya tuh kayak ponsel flagship gitu lah. Dan layarnya juga berkualitas 6,5 inci yang menurut gua ini kombinasi yang pas, nggak kegedean, nggak kekecilan. Udah AMOLED, HDR10, udah refresh rate-nya 90 Hz dan kecerahan 800 nits. Sementara kerapatannya 402 pixel per inci. Menurut gue refresh rate 90 Hz ini adalah yang pas kombinasinya. Masih cukup smooth untuk scrolling sosial media atau bermain-main game-game yang ringan lah. Nah, yang menarik ini ada di spesifikasinya disebut 10-bit color, dimana tingkat akurasi ini 4 kali lipat lebih baik. Sejauh ini experience nonton drama Korea, main game, ngedit foto di layar ini asik. Nah, ini yang jadi catatan ya. Yang gua suka banget dari handphone ini adalah speakernya ya, karena saat nonton TikTok, YouTube, Netflix, dengerin lagu, main game nih, suara itu jadi penting. Jadi speaker Mi 11 Lite ini terasa kenceng, dan nggak cuma rasa kenceng tapi nggak cempreng ya.
jernih, clarity-nya juga nyaman, stagingnya baik, bahkan bassnya pun masih terasa. Di volume 60% suaranya kenceng, tapi dimaksimalkan 100% suaranya nggak pecah. Nah ini kita agak bingung juga gimana caranya Xiaomi ini bisa mendesain body yang tipis tapi suaranya bisa sampai jernih kayak gini. Jadi wajar aja kalau misalnya Mi 11 Lite ini nggak diberikan lubang headphone jack 3,5 mm karena emang ya nggak perlu aja sih. Nah masuk ke dalam baterai. Wah, baterai ini jadi banyak pertanyaan. Dengan ponsel yang setipis ini, gimana daya tahan baterainya? Lagi-lagi kita dibuat surprise karena dengan baterai yang hanya 4250 mAh, di luar dugaan masih bisa digunakan hampir seharian ya. Padahal gue termasuk yang heavy user. Dan yang lebih menyenangkan ini Mi 11 Lite ini udah mendukung fast charging 33 watt. Nah 33 watt ini emang adalah fitur wajib di 2021 karena ini menurut gue ada kombinasinya udah paling pas, udah paling enak ya. Karena lu bisa ngecas itu kurang dari sejam, baterainya udah full. Ini aduh enak banget deh. Kalau lagi traveling, kalau lagi di luar itu ngecas sebentar aja udah langsung kerasa penuh baterainya. Nah bisa jadi keputusan memakai refresh 90Hz ini sengaja mungkin untuk menjaga kondisi baterainya tetap awet. Oke, next, kamera. Ini sebagai fashion phone, bagaimana kualitas kamera Mi 11 Lite ya? Apakah cukup untuk membuat konten Instagram dan TikTok? Wah, jawabannya sangat cukup ya. Menurut gua hasil kameranya cukup tajam dengan dynamic range yang cukup luas, warnanya juga natural, mungkin mirip-mirip sama Redmi Note 10 Pro ya. Jadi kita lihat konfigurasi kameranya adalah 64, 8 dan 5, 64 wide, 8 ultra wide dan 5 makro. Ini kayaknya settingan standar di semua pabrikan kelas menengah ya, mid range ya. Dan menurut gua Mi 11 Lite ini memiliki tingkat exposure yang lebih baik apalagi dalam hal video ya dibandingkan Redmi Note 10 Pro. Yang paling gua suka adalah hasil rekam video 4K di Mi 11 Lite ini tetap stabil karena OIS-nya tetap aktif. OIS itu Optical Image Stabilizer ya. Jadi untuk kamera depan ada 16 megapiksel, wide juga, hasilnya oke, lumayan lebar sudutnya, jadi lebih mudah buat lo untuk bikin vlog atau video TikTok. Jadi lebih banyak latar yang bisa direkam. Oke, kita ngomongin performa. Mi 11 Lite ini udah NFC belum bang? Sudah ya, sudah. Nah di jeroannya ada prosesor Qualcomm Snapdragon 732G 8 nanometer dan GPU Adreno 618. Ini adalah SoC, sistem on chip yang sebenarnya masih aman untuk melawan game-game mainstream kayak PUBG, Mobile Legends. Itu semuanya tidak masalah. Toh RAM-nya juga udah besar ya. Ada 6GB dan 8GB. Saran gua karena perbedaannya cukup tipis, mendingan ambil varian tertinggi ya, 8128 di 4,1 juta. Ini lebih maksimal ya kalau menurut gua ya. Meski sama-sama berlabel Mi 11, jadi Mi 11 Lite ini tidak dirancang untuk fokus pada performa, tapi lebih kepada penggunaan harian. Yang jelas karena lebih ringan, kegiatan yang lo bisa lakukan sehari-hari itu lebih nyaman ya. Lo lebih nyaman main game, lebih nyaman YouTubean, lebih nyaman bikin konten dan lain-lain. Cuman yang jadi catatan mungkin karena baterainya 4000-an aja. Jadi kalau yang emang lo heavy banget menggunakan handphonenya, emang harus sering-sering ngecas. Dan walaupun juga nggak masalah karena udah 33 watt. Jadi yang gua rasain menggunakan Mi 11 ini adalah kenyamanan ya, kenyamanan dalam menggunakan. Dan itu menurut gua seperti yang disebut Alvin di awal ya, jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi gua jatuh cinta setelah menggunakan karena gua nggak bisa langsung jatuh cinta hanya dengan melihat sepintas. Asik. Di harga yang cuma 4 jutaan nih, HP yang jadi emang saingan berat ya saudaranya sendiri Redmi Note 10 Pro. Tapi mungkin kalau dari gua sendiri lebih prefer yang ini ya,
Mi 11 Lite. Itu aja sih buat kalian yang tertarik sama beli HP ini atau masih ada yang mengganjel, tolong sampaikan di kolom komentar. Atau yang masih kurang dengan penjelasan di video ini bisa juga komen pengen dijelasin soal apanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.